Halo Sobat Tani semuanya dan para milenial pembudidaya tanaman porang, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda bisa mengakses channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu berbahagia dan tetap bersemangat dalam situasi apapun, karena bagaimanapun hidup ini harus tetap berlanjut. Dan selamat datang kembali di YouTube channel Andalan TV. Dan masih bersama saya, Dahlan Suhanda. Pada video kali ini saya akan membahas pertanian secara umum dengan topik proses metabolisme tanaman. Namun sebelum lanjut, saya mohon dukungan Anda agar channel ini bisa berkembang, sehingga saya lebih termotivasi untuk membuat video terbaru yang lebih menarik tentunya, dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta tanda lonceng notifikasinya, dan jangan lupa berikan komentarnya dan share ke teman-teman Anda. Baik, terima kasih atas dukungannya dan selanjutnya saya akan mengajak Anda ke pembahasan lebih lanjut. Proses metabolisme tanaman porang ataupun tanaman pada umumnya. Metabolisme yaitu serangkaian proses reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup yang berperang untuk menghasilkan energi, yaitu proses mengubah makanan menjadi energi. Karena setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya, untuk bisa hidup dan berkembang membutuhkan energi. Proses metabolisme tanaman dibagi menjadi dua bahagian, yaitu yang pertama, katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa yang lebih sederhana yang mengandung energi yang lebih rendah, sehingga sangat efektif digunakan untuk sel-sel tubuh makhluk hidup, seperti pemecahan glukosa menjadi asam amino, asam lemak, garam mineral, air, vitamin, dan beberapa bahan intrasel lainnya. Proses ini disebut glikolisis. Sedangkan yang kedua, anabolisme, ada reaksi pembentukan untuk mengubah senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia yang lebih kompleks dengan bantuan energi ATP melalui proses fotosintesis tanaman. Jadi anabolisme ini adalah kebalikan daripada katabolisme. Sedangkan reaksi anabolisme yaitu terdiri dari fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis yaitu reaksi anabolisme yang menggunakan cahaya, sedangkan kemosintesis ada reaksi anabolisme yang menggunakan energi kimia. Selanjutnya, fotosintesis adalah suatu proses di mana mineral yang terlarut dengan air terangkut naik ke daun. Terus terjadi reaksi kimia dengan karbon dioksida atau CO2 dengan menggunakan energi dari cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil daun untuk menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Proses ini disebut dengan fotosintesis reaksi terang. Dan selanjutnya pada malam harinya, karbohidrat yang dihasilkan pada reaksi terang dipecah menjadi glukosa atau gula.
sedangkan oksigennya kita hirup bersama dengan makhluk hidup lainnya untuk dipergunakan untuk bernapas. Proses ini disebut dengan fotosintesis reaksi gelap. Jadi fotosintesis ini bertujuan untuk menghasilkan makanan atau glukosa sebagai energi yang akan diedarkan ke seluruh organ tumbuhan yang membutuhkan, seperti pada organ akar, batang, daun, bunga, endosperm biji, dan juga buah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya sumber energi dari semua makhluk hidup itu sama, berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Yang berbeda hanya di kualitasnya saja. Kualitas yang pertama untuk manusia, kualitas yang kedua atau limbah manusia untuk hewan, dan kualitas yang ketiga limbah hewan untuk tumbuhan. Dan juga cara metabolisme makanannya juga berbeda. Kalau manusia dan hewan menggunakan mesin pencernaannya yang sudah ada secara alami dengan proses enzimatik. Sedangkan tumbuhan punya proses yang lain. Tumbuhan punya cara tersendiri untuk bisa memetabolisme makanannya menjadi energi. Yaitu diawali dengan bantuan mikroorganisme yang ada di perakaran tanaman sebagai kokinya tanaman, yang dapat mengubah bahan makanan berupa mineral atau lazimnya disebut dengan pupuk menjadi makanan yang larut dalam air. Tapi saya lebih senang menyebutnya dengan istilah bahan makanan, bukan pupuk, karena lebih sederhana dan mudah dimengerti. Entah kenapa dibuat ribet dengan memberikan nama yang berbeda. Selanjutnya, karbon dioksida tak lain adalah es yang kita temukan di udara, kemudian masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bawah daun kalau tanaman darat, dan di atas permukaan daun kalau tanaman air, yang dikenal dengan nama stomata daun. Di stomata inilah oksigen keluar lalu kita hirup dan digunakan untuk bernafas. Jadi makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya berasal dari tumbuhan. Selanjutnya, respirasi atau pernapasan, yaitu kebalikan dari proses fotosintesis, yaitu proses mengubah bahan organik menjadi energi, menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Jadi proses metabolisme tanaman atau cara tumbuhan mengubah makanan menjadi energi melalui 3 tahapan, antara lain yang pertama transpirasi atau penguapan. Proses ini terjadi proses pengangkutan molekul air yang sudah larut, mineral-mineral di dalamnya, terus diangkut ke daun, yang sebagian digunakan untuk proses fotosintesis dan sebagiannya lagi menguap ke udara. Yang kedua, fotosintesis, yaitu reaksi yang terjadi di daun untuk menghasilkan oksigen dan glukosa atau gula. Yang ketiga, respirasi atau pernapasan, yaitu proses reaksi yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Baik, demikian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.